Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kita hari ini. Temanya adalah jangan gitu dong. Masya Allah. Nah sekarang kita mau nanya nih sama guru kita Ustadz Syah. Mohon izin. Iya. Apakah Nabi terdahulu ini pernah ada yang marah? Dan kalau seandainya Nabi sampai marah, apa alasannya yang membuat Nabi ini marah? Terus bagaimana juga Nabi ini mengatasi kemarahannya? Wah ini panjang pertanyaannya, satu pertanyaan tiga sebenarnya. Baik. Mohon izin, silakan Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, tabe guruku Ustaz Zanada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi kalau berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya, memang mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang turun kepada mereka. Jadi wahyu yang tertulis yang sampai kepada kita adalah Al-Quran yang 30 juz. Kemudian adalah sirah sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Tapi hidupnya itu 24 jam itu dapat wahyu terus. Mau melangkah pun itu wahyu dari Allah. Mau berbicara apapun itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dikatakan apakah Rasulullah pernah marah? Ya Rasulullah SAW marah ketika Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau udah marah nggak ada yang bisa menghentikannya kalau udah urusan agama. Jadi kalau udah urusan agama Rasulullah marah. Tapi tentu saja jangan ngebayangin Rasulullah marah ngoceh kayak kita. Kamu sih enggak ada Rasulullah kayak gitu. Jangan bayangin Rasulullah SAW marah lalu baper gitu mendiamkan orang. Tidak. Rasulullah marah kemudian tidak melakukan apa-apa. Rasulullah marah kemudian dia ngomel-ngomel. Tidak. Rasulullah SAW marah dan langsung action gitu. Dengan perkataannya yang tetap lembut. Mana contohnya ketika Rasulullah SAW marah kepada seorang Usamah ya. Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu warda. Jadi Usamah ini waktu peperangan ada seorang yang terpojok. Ketika terpojok orang ini langsung orang ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya hari ini detik ini masuk Islam ya. Saya hari ini mengimani Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah yang terakhir kata orang ini. Tapi ternyata Usamah tetap menghunuskan pedangnya kepada orang itu. Nah, sampai laporannya kepada Rasulullah SAW. Dipanggillah orang ini. Usamah, benar enggak kamu tadi habis bunuh orang? Iya ya Rasulullah. Lah kata temanmu katanya dia udah masuk Islam. Ah dia masuk Islam itu pas pedangku nih udah di lehernya ya Rasulullah. Jadi dia masuk Islam itu udah karena takut aja. Bukan karena hatinya pengen masuk Islam. Tapi karena takut sama pedangku ya udah aku terusin aja aku bunuh dia. Apa kata Baginda SAW? Kamu sudah membelah dadanya. Kamu membelah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya. Sehingga kau tahu bahwa dia adalah benar-benar tidak mengimani Islam. Siapa yang mengetahui? Maka Rasulullah SAW marah kepada Usamah, tapi ya marahnya seperti itu. Maka Nabi SAW tetap lembut kepada orang lain, tetap berlaku akhlakul karimah, tetap berlaku mulia terhadap orang lain, walaupun dalam keadaan marah. Begitu pula dengan para nabi yang lainnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika marah kepada ayahnya dikatakan, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tapi tetap berlaku lembut dengan mengatakan ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Tetap menggunakan kalimat sayang, wahai ayahku sayang. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Bahkan ketika ayahnya mengatakan, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, la illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak berhenti, aku akan mengusirmu, aku akan memenggalmu wahai Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjawabnya, semoga Allah mengampuni dosamu wahai bapakku. Semoga Allah menyayangimu dan Allah mengampuni dosamu. Salamun alaik, keselamatan untukmu wahai bapakku. Begitulah orang-orang terdahulu, yakni para nabi terdahulu. Ada Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya ketika marah. Ya, jadi bukan marah yang meluap-luap sehingga kelihatan marahnya. Maka di dalam Al-Quran seperti yang kami bacakan tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa bukan berarti tidak pernah marah. Mereka pernah marah. Mereka menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kita ini kan kalau udah marah sama orang ya udahlah.
kemarin-kemarin ya aku baik sama engkau. Tapi mulai detik ini, mulai hari ini saya tidak akan lagi pernah berbuat baik padamu. Nah itu marah. Tapi orang bertakwa tidak seperti itu. Lapang ataupun sempit hatinya tetap dia menafkahkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa kata Al-Quran mereka menahan amarahnya. Kadhimin, kadhimah, termos. Termos, tumbler ya. Termos itu airnya panas di dalam. Tapi termosnya tidak ikutan panas luarnya. Maka orang beriman bertakwa dia marah hatinya. Perasaannya jengkel hatinya. Tapi ternyata tidak terlihat dari raut wajahnya. Tidak terlihat daripada perlakuannya. Bukan berarti sedikit marah langsung tangannya melayang memukul orang lain. Tidak. Tapi mereka menahannya. Kenapa? Ada ketakwaan yang membungkus amarah tadi. Wal'afina linnas. Mereka memaafkan manusia. Insya Allah Idul Fitri sebentar lagi akan mendatangi kita. Mereka yang mungkin pernah bersalah kepada kita, kalau kita mau digolongkan orang yang berhasil puasanya dan mendapatkan ketakwaan, maka maafkanlah manusia. Wallahu ta'ala. Masya Allah ya, bicara masalah tentang kemarahan ya, memang ternyata Nabi juga pernah marah tapi marahnya beda sama kita. Benar. Marahnya berkelas katanya gitu ya. Berkelas Luar sih. biasa. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, bicara masalah tentang marah ini atau mungkin emosi ini, ternyata Allah punya janji bagi hambanya yang bisa selalu sabar dan bisa mengatasi emosinya atau kemarahannya, terlebih lagi di bulan Ramadan bisa dikendalikan. Ini katanya ada janjinya Allah. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Nada, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan ini bulan pengendalian diri. Bulan Ramadan ini bulan menahan nafsu. Bulan Ramadan ini bulan di mana kita menjalankan ibadah yang namanya ibadah puasa. Bulan Ramadan ini bulan di mana Allah berikan tambahan keberkahan. Dengan bulan Ramadan ini adalah bulan dengan banyak nama-namanya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini otomatis kita akan berkaitan dengan kesabaran. Maka ada faedah sabar ketika kita mengendalikan emosi di bulan Ramadan. Di mana Masya Allah Tabarakallah nilai keutamaannya jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang mengendalikan amarahnya, emosinya, bahkan dia bersabar, maka akan meraih pahala. Ketahuilah sabar ketika menjalankan perintah Allah itu satu pahalanya. Satu derajat. Ketika dia bersabar menjauhi larangan Allah, tambah naik lagi. Ya, kalau kita ibaratkan pakai jumlah 10, 20. Dan ternyata ketika kita diuji kesabaran kita, maka bertambah 3 kali lipat. Jadi 1 kali lipat kalau bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Bisa jadi 2 kali lipat pahalanya kalau kita menjauhi larangan Allah. Dan bisa jadi 3 kali lipat pahalanya, kemuliaannya, derajatnya, jikalau kita bersabar ketika ditimpa ujian. Ingat, Ramadan ini mengajarkan kita untuk diuji dalam artian menahan lapar dan haus. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan buat kita jikalau sedang diuji amarahnya ketika dia berpuasa, maka katakan, maaf saya sedang berpuasa. Maaf saya sedang berpuasa. Karena hati-hati bisa berakibat pahalanya puasanya itu akan berguguran. Puasanya sah, tapi dikhawatirkan pahalanya puasanya itu berguguran. Bahkan mohon izin, Ramadan ini mengajarkan buat kita untuk mendapatkan kemuliaan. Dan jikalau orang tidak bisa bertahan dengan kesabarannya, dikhawatirkan dia tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Kok nggak dibantu? Enggak, surakit suaranya. Nah, coba 1, 3. Iya. Ramadan. Nggak sama nadanya. Coba masuknya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ingat, Ramadan itu di hati. Niat itu di hati. Ketinggian ngambilnya. Semua itu di hati. Nah, Lailatul Qadar juga di hati. Salamun hiya tamatul fajar. Kedamaian. Kedamaian. Jadi kedamaian itu di mana lagi? Di hati. Jadi kaitannya adalah di hati.
Maka ketika ada orang marah di bulan suci Ramadan, dikhawatirkan justru Lailatul Qadar tidak datang padanya. Justru Ramadan yang kabur padanya. Karena kenapa? Ramadan itu adalah masuknya di hati, dan jikalau orang marah pasti merasuk juga di hati, bisa merusak. Timbul dendam, timbul emosi, timbul bertengkar dan sebagainya. Jadi tahan, arahkan diri kita supaya bisa menjaga. Ingat, kesabaran itu luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Sasam. Jikalau orang bersabar, maka innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Dan ingat, ista'inu bis sabri was salat. Pertolongan yang kita harapkan, pertolongan ketika bisa bersabar. Ingat, sabar itu mampu tapi tahan. Mampu tapi tahan. Maka orang tua yang bersabar kepada anak. Atasan bersabar terhadap bawahan. Jadi bersabar. Kalau ada bawahan, kamu sabar banget ya. Ya sabarlah ke bawahan. Iya benar, itu mah Iya. terpaksa itu. Iya. Terpaksa. Jadi yang sabar itu mampu tapi tahan. Disinilah sebenarnya kita mampu. Tapi karena kita lagi puasa, bersabarlah. Ayo, yang lagi berpuasa, bersabar. Bersabar. Masya Allah. Tenang, slow. Walaupun ada orang yang buat Woles. kesalahan sama kita, itu harus sabar. Sabar. Gitu Ustaz Maulana ya. Kalau bisa sampai ada teman kita mungkin harusnya janji jam berapa datang, Iya. tiba-tiba nggak datang. itu Lari juga nanti harus Lailatul sabar Qadar, itu lari kita. Lailatul Qadar deh kalau nggak sabar ya kan. Iya, Iya, ini kita ngomongin Kan- masalah kesabaran. Kan ada yang tidak Iya, datang iya. Lailatul Qadar. Oh gitu. Termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Oh nauzubillah min zalik. Nakut-nakutin Ustaz Maulana serem ah. Iya, makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah marah, emosi. Jamaah Islam itu indah, mungkin yang di rumah pernah nggak suami atau anak marah gitu ya. Karena mungkin permasalahan yang lainnya biasa. Pas giliran masalah tentang wanita, wah itu bisa bikin mengakibatkan perkelahian buat laki-laki, bisa jotos-jotosan itu. Nah ini bagaimana penjelasannya, mohon izin Ustazah Nada. Tafadhol. Baik. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Perkara wanita dan pria, kenapa terkadang dan bahkan sering terjadi yang namanya perselisihan. Dan biasanya dalam rumah tangga atau ketika suami dengan istri ada masalah, kalimat jangan gitu dong, itu sering dipakai nih. Jangan gitu dong, jangan gitu dong, ini sering banget dipakai. Nah oleh karenanya kenapa dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan ini sering ada perselisihan, dan lebih-lebihnya lagi yang sering menimbulkan masalah perempuan, emang iya ya? Emang iya? Emang iya? Enggak juga ya. Kadang-kadang pria juga seperti itu. Artinya apa? Kenapa semacam itu? Karena memang qadarullahnya. Wanita ini lebih kepada perfeksionis. Masya Allah. Perempuan ini lebih detail. Kalau laki-laki sifatnya simpel-simpel aja. Contohnya di dalam rumah. Terkadang yang bisa menimbulkan hal-hal yang keributan gitu ya. Keributan yang asyik dalam rumah tangga. Itu biasanya hal-hal yang kecil. Misalnya istrinya sangat rapi, sangat resik, sehingga semua bajunya tersusun dengan rapi. Tiba-tiba suami ngambil baju berantakan, bukankah itu hal yang kecil, akhirnya jadi bisa menimbulkan perselisihan. Ya, nah itu siapa tuh yang biasanya? Ya itu jawab masing-masing deh ya. Lalu apalagi misalnya hal-hal kecil yang biasanya kenapa? Kalau ditanya sama suami, ini perkara kecil aja jadi masalah. Terkadang suami mengatakan semacam itu. Padahal harus dilihat dari sisi kesempurnaan seorang wanita, karena saya wanita sendiri di sini, harus dilihat sisi kesempurnaan wanita, bahwasannya ada sifat kesempurnaan, ada sifat rapihnya. Tapi bukan berarti itu semuanya. Bisa jadi ada juga wanita yang mohon maaf agak-agak teledor misalnya, bahkan lebih rapi istrinya, itu sering juga terjadi hal yang semacam itu. Apa yang harus dilakukan supaya nggak ada lagi kalimat jangan gitu dong. Ini kan kalimat yang nggak menerima gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tentunya ada toleransi, adanya saling memahami bahwa perempuan ini kita lihat karakternya. Oh perempuan ini memang lebih kepada kesempurnaan, lebih kepada kerapihan. Hal kecil ingin segera diselesaikan. Kenapa? Karena seorang wanita ini nggak pengen punya masalah gitu. Begitu juga dengan kaum pria. Artinya apa? Kita
kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik-baik saja. Tidak ada perselisihan, tidak ada keributan yang juga dianjurkan, diajarkan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana nih kalau sekira-kiranya ada masalah? Nih Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama khuzil afwa. Jadilah kita orang yang pemaaf. Ya, jadi ya ada toleransi, ada pemahaman, ya udah deh maafin aja deh. Mungkin emang tipe dia adalah orang yang rapih, kita menyesuaikan. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi. Kalau sekiranya ada hal yang tidak pas, maka sampaikan. Jangan lakukan itu. Jangan melakukan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena hal itu kita tidak baik dalam lingkungan, dalam keluarga. Nah kemudian apabila masih dilakukan misalnya ya udah wa'rid anil jahilin. Ya udah deh, kita jangan ikut-ikutin. Akhirnya jangan ikut marah, jangan ikut kesel. Tadi yang sudah dibahas oleh guru-guru kita, yang pertama pembahasan mengenai masalah sabar ya. Bahkan sabar ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Syam, bukan saja Allah cinta, tapi ketika orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kembali lagi jamaah sekalian, perempuan mungkin terkadang terlihatnya sering menimbulkan masalah atau bahkan bisa yang menjadi kembangnya masalah atau berkembangnya masalah biasanya dari kaum wanita masing-masing insya Allah apabila memiliki sifat husnuzon, baik sangka, ada toleransi, satu dengan yang lainnya melihat ada sisi baik, kita ikuti, ada sisi buruk, kita rubah, insya Allah dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam persahabatan, insya Allah tidak ada lagi yang namanya perselisihan. Kalimat jangan gitu dong, insya Allah nggak ada lagi. Jadi kalimat apa yang akan dipakai? Ya udah alhamdulillah memang dia semacam itu. Jadi pemakluman, kalau begitu kan nggak ada percekcokan. Saling memaklumi antar laki-laki dengan perempuan, perempuan pun juga memaklumi bagaimana karakter laki-laki, insya Allah semua akan damai-damai aja. Kalimat jangan gitu dong, udah gak ada lagi Udah insya gak ada Allah. lagi, apalagi baru pengantin baru, nih kayak Ustadz Syam punya kebiasaan sendiri, Jihan punya kebiasaan sendiri, itu pasti awal-awal pasti suka ribut itu, cekcok itu. Master tapi ribut-ribut kecil lah ya mudah-mudahan. Yang rapi begini bajunya, ngambil Betul. bajunya yang paling bawah. Masya Allah. Iya benar. Ambil baju dari bawah. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan unik nih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih. Saudara aku suka temperamen, tapi dia meluapkan emosinya tuh ke benda. Misal kayak ke dinding atau pintu. Nah apakah boleh seperti itu dalam Islam Ustadz? Kasihan pintunya Ustadz Maulana, gak salah apa-apa ditonjok itu. Hati-hati bagi orang yang setiap marah justru pada benda yang disalahkan. Maka berakibat ini adalah bentuk meratap. Ini meratap, merobek-robek baju. Ini ada kebiasaan orang jahiliyah. Dikhawatirkan ini akan seakan-akan mengadakan peperangan. Jadi sebaiknya tidak ada salahnya itu benda. Tidak ada salahnya itu benda. Justru kita menyalahkan itu, maka akan berakibat penyesalan, berakibat dosa. Karena kenapa? Mohon maaf. Mohon maaf. Ini benda ini tidak mudah didapat. Sampai dia lempar apalagi TV-nya lah, apalah, kacanya lah. Itu berakibat. Makanya disebut orang yang meratap itu emosinya sangat berlebihan. Kan manusia kan diuji dengan 4 tahapan. Marah, sabar, ridho, dan syukur. Marah itu ada yang merobek-robek bajunya sampai mencakar-cakar, menggusang-gusang rambutnya sampai mohon maaf nauzubillah pada posisi tadi apa tadi? Merusak-rusak benda. Ini kenapa lagi ini gak bisa di-sense kok sekarang, tadi kan udah bisa. Mau dilempar handphonenya kayak tadi saya bilang. Jangan dong, rugi saya. Tapi ini Kenapa lagi Ini gak bisa kekirim, kenapa nih Ustadz Syam? Saya gak ngerti nih. Coba. Ini kenapa sih coba? Coba kita Maaf lihat lagi ya nih, tangan apa kiri, lagi maaf nih, ya, coba maaf nih. izin. Ada apa lagi nih? Coba periksa dulu. Tadi Tuh, udah nyalain kenapa data. nggak kekirim? Udah nyalain data. Udah Coba cek nyalain nih. datanya. Ini mah habis datanya. Hah? Gak ada kuotanya. Waduh, saya salah lagi nih. Ya Jadi malu. Allah. Ya udah jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang bener? Dinyalain. Sudah.